Jadi untuk yang pertama, di sini proses instalasi dari InDesign. Pertama kalian bisa buka Google Chrome. Saya pakai Google Chrome di sini. Terus di bagian search bar itu ketik InDesign propusnas.go.id. Jadi ini tampilannya udah masuk ke website Propusnas. Kemudian kalian pilih yang installer. Installer, buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk Windows examnya portable. Terus ini ada yang source code juga. Tapi kalian downloadnya pastikan yang portable untuk sistem operasi Windows. Sini bisa dilihat spesifikasinya, ada minimal spesifikasi. Dan ini linknya bisa langsung diklik aja. Karena saya sudah download, di sini nggak perlu download lagi ya, jadi kita cancel. Terus kita cek di file. Nah, ini udah ada downloadnya. Saya langsung di extract. Sini ada send. Oh ya, sebelum itu pastikan dulu kalau di folder C kalian belum ada folder examnya. Karena kalau ada folder examnya, kalian harus rename dulu folder examnya. Karena di sini nggak ada folder examnya, jadi kita bisa langsung kembali ke download tadi. Langsung double klik. Ini kita extract to specific folder ke resource C, ke folder C ya. Oke, yes, dan kita tunggu aja. Oke, udah selesai diekstrak, jadi bisa kita langsung lihat di folder C. Di sini ada exam. Setelah kalian udah ekstrak exam ini, bisa langsung buka folder aja. Terus cari yang namanya itu ini exam control.exe. Langsung kalian klik kanan. Sorry, kalian double klik aja. Nah, udah masuk ke tampilan kontrol panel dari examnya. Yang kalian lakuin setelah kontrol panel ini muncul adalah kalian centang buat Apache. Nggak bisa centang, jadi langsung start aja. Jadi kalian start buat Apache dan start MySQL. Oke, kalau udah hijau seperti ini berarti udah bisa ya. Terus selanjutnya kalian buka browser kalian lagi. Terus kita ke portnya ini slide. Jadi portnya ini slide itu ini udah aku siapin dulu. Itu localhost titik 2 8123. Terus kita garis miring. Enter. Nah, jadi ini udah masuk ke tampilan depan dari InDesign seperti ini, ada logonya Indis 3.2 slide. Nah, di sini kalian bisa ke back office, kalian bisa ini ada keanggotaan, layanan digital, opak, artikel dan lain-lain. Mungkin untuk tutorial installnya sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan ke tutorial untuk pengelolaan koleksinya. Oke, kita lanjut untuk bagian kedua, yaitu adalah untuk pengelolaan koleksi bahan pustaka. Nah, untuk pengelolaan koleksi bahan pustaka, kalian pertama harus lakukan adalah masuk ke back office dari InDesign. Jadi bisa dipencet yang ini, back office. Ini saya udah masuk ya, jadi kita logout dulu biar kalian tahu. Nah, jadi kita diharuskan untuk memasukkan username dan password. Untuk username dan passwordnya itu kalian bisa lihat di websitenya InDesign tadi. Kayak sini, terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada username atau password untuk administrator adalah ini. Jadi kita bisa masukkan ini ya, kita bisa masuk ini ke back office tadi, kita kembali, terus kita coba ketikkan ini slide, dan passwordnya juga ini slide. Sampai dengan kita enter. Oke, udah masuk ke sini. Terus kalau udah di sini kalian langsung pencet sign in aja. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, bagaimana jika kita ingin menambahkan katalog? Menambahkan katalog, kita bisa pilih menu katalog di sini. Terus di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang entry katalog tanpa RDA ya. Kita pilih yang entry katalog, kita klik. Nah, di sini udah muncul seperti ini tampilannya. Bisa langsung kita masukkan aja sebagai contoh. Di sini kita bisa lihat ada jenis bahan. Misal kalian mau monograf atau tulisan atau skripsi, tesis, bahan grafis dan lain-lain di sini ada. Sebagai contoh, kita pakai monograf di sini. Monograf, terus masukkan judul utama. Kita masukkan judul
Sini ada judul ya, data bibliografis, ada judul, sini ada judul utama, anak judul, dan tanggung jawab. Untuk judul utama kita bisa masukkan judul bukunya. Misal sini kita pakai judul buku Harmoni Keluarga. Nah, sini juga kita bisa masukkan anak judul belajar bersikap baik kepada keluarga. Udah. Sini kita juga bisa masukkan penanggung jawab. Misal penanggung jawabnya seperti penerbit atau penulis itu sendiri atau instansi dan lain-lain. Untuk sebagai contoh di sini penanggung jawab kita masukkan Universitas Airlangga. Oke, udah. Kemudian sini ada tajuk pengarang. Nah, sini kita bisa masukkan nama pengarang dari bukunya siapa. Sini bisa diganti juga ada nama badan atau nama pertemuan. Nah, sini pengarang utamanya kita misalnya adalah Dewangga. Oke, sini ada Dewangga. Saya tuliskan nama ini. Dan ini bisa kalian masukkan juga, misal ada tajuk pengarang tambahan isu dan buku kalian yang ingin kalian masukkan. Sebagai contoh, jadi ini kita kosongkan aja. Kemudian di sini ada penerbitan. Penerbitan sendiri bisa, jadi di sini ada tempat terbit, ada penerbit atau terbit. Untuk tempat terbit sendiri bisa kita masukkan misalnya Surabaya. Untuk penerbit misalnya Gramedia. Dan tahun terbitnya adalah kita misalkan 2024. Udah seperti ini. Oke, terus di sini ada deskripsi fisik. Di sini ada keterangan jumlah halaman, ilustrasi, dimensi, dan di bahan disertan. Untuk jumlah halaman sendiri kalian bisa masukkan, misal di sini ada 120 halaman. Tulis seperti ini. Terus untuk ilustrasi sendiri kalian bisa deskripsikan, misalnya ada gambar atau tabel atau apa di dalam buku kalian itu bisa ditulis di sini. Karena ini sebagai contoh kita tulis saja ilustrasi. Tulis. Untuk dimensi sendiri ini tuh adalah ukuran bukunya berapa, misal kita pakai 25 cm aja. Terus untuk ini ya kita kosongkan ya apa-apa. Ya ini opsional aja, susah kalian masukkan juga boleh. Kemudian di sini ada edisi. Misal buku kalian itu misalnya edisi kedua, sini kalian tuliskan itu ED2 nya edisi kedua. Terus di sini juga ada subjek lagi. Nah, di sini bisa kita ganti ada topikal dan nama geografis. Misalnya buku kalian subjeknya tentang geografis, jadi bisa ditambahkan geografis, tapi kita pakai topikal. Misalnya keluarga. Oke, seperti ini. Nah, udah. Di sini juga ada nomor kelas edisi. Udah. Kalau lihat di bukunya, nomor kelas edisinya berapa, itu dimasukkan ke sini. Oke, ke sini. Oke, udah. Untuk nomor panggil ini otomatis ya, ketika kalian klik seperti ini, dia bakal keisi sesuai dengan apa yang kalian apa tadi namanya kalian isi ya tadi, bakal otomatis. Bisa kalian tambah dulu, ini ada plus ya. Terus untuk ISBN kalian bisa masukkan ISBN di sini, kalian bisa lihat di bukunya ISBN-nya berapa, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, karena ini contoh dan saya kebetulan juga nggak kirimkan buku ya, jadi ini kita kosongkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian memasukkan buku dan ada ISBN-nya, bisa mungkin kalian tulis di sini. Oke, kemudian di sini ada catatan. Di mana catatan ini kalian bisa tuliskan misalnya ada abstraknya, catatan disertasi, bibliografi, rincian isi, ataupun catatan umum sih. Ini bisa kalian isi, bisa enggak juga ya. Nah, di sini yang bisa kalian isi lagi adalah bahasa. Ini bahasa bisa kalian pilih. Ini misalnya kita cari Indonesia. Ini ada bahasa Indonesia ya. Terus untuk karya tulis bukan fiksi atau tidak didefinisikan. Misalnya ya, misalnya kita pakai ini. Dan kelompok sasarannya ini bisa dipilih ada beberapa pilihan anak sekolah, remaja, remaja dewasa, dan kelompok khusus. Dan di sini kita pilih umum aja. Nah, terus kemudian lokasi dari ini bisa kalian masukkan juga apabila bukunya itu juga ada ebook itu ada lokasi dari di mana ini bisa di sini. Ini sebagai kita kosongkan aja, ini juga opsional. Jangan lupa setelah semua kalian isi tadi di sini sebelum kalian klik simpan itu klik yang tampil di opok. Nah, supaya nanti buku yang udah katalog yang udah kalian simpan ini bisa tampil di opok seperti itu. Sudah selesai kita klik simpan. Nah, oke, udah tersimpan ya tadi. Nah, terus selanjutnya kita bagaimana cara menampilkan di opok. Caranya itu kita ke koleksi. Nah, di sini kita koleksi, kita menambahkan data koleksi di sini. Terus setelah masuk ke koleksi tadi, di sini ada pilihan tambah exemplar. Kalian pilih yang tambah exemplar ini. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, ini buku yang udah tadi kalian masukkan kan di sini. Terus kalian bisa ngisi sini ya. Pertama sini ada nomor induk kita isi. Misal contoh ini ya, cara ngisi nomor induknya sebagai contoh aja seperti ini. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan buku yang kalian masukkan. Terus untuk tanggal pengadaannya juga bisa kita pilih di sini kan. Misalnya pilih tanggal ini. Terus jenis sumber ini kita juga bisa pilih jenis sumber dari pengadaan bukunya. Misalnya kita bukunya itu beli atau bukunya hadiah atau tukar menukar kita sendiri atau bagaimana. Nah, sebagai contoh sini kita pakai pembelian saja. Pembelian, udah. Ini juga bisa nama sumbernya bisa kalian tulis sini ya nama sumbernya. Ini bukan yang ditambah tadi. Untuk bentuk fisik bisa dilihat sini ada buku, CD-ROM, VCD, DVD dan lain-lainnya. Dan sini karena bentuknya buku jadi kita pilihnya yang buku. Oke, kategori bisa kita pilih juga di sini ada koleksi umum atau koleksi. Nah, untuk kali ini kita pilihnya koleksi umum aja. Sebagai contoh ya. Terus di aksesnya bisa dilihat sini ada dapat dipinjam, baca tempat, download atau deposit. Sini kita pilih sebagai contoh dapat dipinjam aja. Misalnya kalian bukunya mau disetting di baca tempat aja, berarti kalian pilih yang ini. Tapi di sini saya settingnya bukunya bisa dipinjam. Jadi pilih yang bisa dipinjam. Lokasi perpustakaannya bisa dipilih juga di sini perpustakaannya apa aja. Nah, sini kita pilih perpustakaan saja. Terus
Untuk lokasi ruang sendiri, kita lihat sini bisa diganti juga. Ada ruang baca umum, ada ruang paling referensi, dan lobby utama. Nah, untuk sebagai contoh kita taruh di ruang baca umum. Untuk ketersediaan juga bisa kita ubah ya. Ketersediaannya ada tidak diketahui, rusak, dan perbaikan, pinjam, dan lain-lain. Di sini kita bisa pilih tersedia. Sebagai contoh, gitu. Terus ini juga ada misalnya punya range berapa ya. Contoh sebagai contoh kita isi harganya 500.000. 1.000 ya. Oke, kayak sumpah. Terus untuk nomor panggil kita bisa di sini nomor panggil otomatis dia bakal muncul jadi dua. Nah, ketika udah kalian isi semua tadi, oh ya ini kelupaan buat nomor barcode dan nomor RFID ini opsional ya. Yang wajib adalah nomor induk ini yang kalian isi. Oke, kalau udah jangan lupa ini dicentang tampil di opak. Kita simpan lagi. Nah, kalau sudah berhasil dicetak seperti ini, kita bisa lihat di sini ya. Ini bukunya udah tampil ya di opak. Jadi kalau sudah seperti ini berarti ini udah tanda centang di sini. Berarti bukunya udah bisa dilihat di opak seperti itu. Terus kalian juga bisa selanjutnya menambahkan cover atau ini ada konten digital. Kalian bisa tambah-tambahkan sih, sini ada upload image, ini bisa dicari. Jadi ya image sini, ini ada konten digital, juga kalian bisa tambahkan diri nanti ya. Seperti itu. Jadi untuk pengelolaan bahan pustaka mungkin sampai sini dulu dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Dewa Kuswana Zara dengan NIM 177231127. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah pengelolaan keanggotaan menggunakan aplikasi web InListLike. Di sini, saya sudah buka InListLike. Langsung saja kita menuju ke bagian keanggotaan. Lalu, kita masuk ke bagian entry anggota. Nah, di sini kita mengisi biodata terlebih dahulu. Dan dikhususkan, dianjurkan untuk yang ada bintang-bintang di sini, sini sama ini, tiga ini, wajib diisi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kartu mahasiswa. Lalu, untuk yang tidak ada tanggal-tanggal ini, lebih baik diisi tidak apa-apa. Kayak seperti itu. Sudah, kita centang di bagian alamat tinggal sama dengan kita sekarang untuk sinkronisasi. Lanjut, bagian bawah, sama, seperti ini. Misalnya saja satu pekerjaan, wira swasta. Nah, untuk di bagian data pekerjaan di bagian ini, itu tergantung dari kebijakan perpustakaannya sendiri. Jika emang perpustakaan itu menyuruh untuk mengisi ini, jadi emang harus diisi. Karena ini tidak ada ketentuan atau bagaimana, jadi harus saja diisi terlebih dahulu. Untuk kita bagian sini, contohnya contoh seperti ini. Karena di sini tidak ada bintangnya dan ini tidak ketemu juga. Coba kita ini tidak perlu diisi tidak apa-apa. Yang seperti ini aktif. Setelah itu kita simpan. Nah, terdapat eh, notifikasi sudah aktif ya di sini. Jadi di sini juga kita bisa mengisi foto melalui langsung foto dari kamera, melalui laptop, ataupun bisa juga kita mengambil dari file yang ada di laptop ini. Jadi terserah mau ambil dari mana. Nah, di sini sudah teraktif di sini apanya notif yang tadi keluar di entry anggota dan sudah bisa untuk digunakan. Oke,
Selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola layanan sirkulasi atau peminjaman dan pembelian buku. Oke, pada InDeslide seperti biasa yang kita lakukan adalah kita ke back office dari InDeslide ini, kita pencet dan akan masuk seperti ini. Kemudian untuk layanan sirkulasi kita bisa ke klik sirkulasi. Kemudian untuk mengelola peminjaman kita pertama-tama bisa klik yang entry peminjaman. Nah, kita akan memasukkan nomor anggotanya ini udah kita buat sebelumnya. Kita masukkan saja nomornya. Setelah itu akan tampil seperti ini, ada foto, data, dan tampilan seperti yang ada di sini. Kita bisa masukkan barcode dari koleksi atau buku yang akan dipinjam. Nah, ini adalah barcode yang sudah kita masukkan dari awal tadi. Klik OK dan akan muncul otomatis terpinjam. Ada keranjang peminjaman, sini akan tercatat, dan kalau sudah seperti ini kita langsung simpan. Oke, otomatis akan ada koleksi yang dipinjam di sini. Langsung klik selesai. Kemudian jika ingin meminjam kembali, ada peminjaman susulan, kita pilih yang entry peminjaman. Seperti biasa, seperti awal tadi, kita masukkan nomor anggota. Akan muncul seperti yang awal tadi. Setelah itu ada foto, ada data, kita masukkan barcode koleksi yang akan dipinjam. Setelah itu kita klik OK dan isi tanggalnya. Akan muncul seperti yang tadi. Kemudian tinggal kita pilih simpan. Nah, nanti akan koleksi yang dipinjam tadi ini sudah selesai. Untuk koleksi yang bisa dipinjam, yang kita pinjam tadi, kita bisa lihat daftar peminjaman. Nah, akan tampil dua koleksi yang sudah dipinjam dan ada siapa yang meminjam, anggota, dan ya seperti di layar. Kita bisa lihat di opak dan kita cek opak apakah sudah terpinjam atau belum. Nah, udah muncul koleksi yang sudah dipinjam, ada dua. Nah, kalau kita klik juga dia akan muncul di sini dan tersedia atau dipinjam. Oke, kita kembali ke InDeslide. Kita ingin meminjam atau memperpanjang lagi. Nah, di sini ada entry perpanjangan. Kemudian masukkan barcode dari koleksi yang ingin kita perpanjang. Nah, misal ini pilih tanggal dulu, tanggal 30. Oke, habis itu akan muncul seperti yang tadi dan otomatis. Nah, ini ada tanggal perpanjangan, ada tempo, dan habis itu ada keterangan perpanjangan. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung simpan. Nah, dia akan seperti yang di layar ini. Kalau sudah seperti ini kita langsung klik aja. Setelah itu kita bisa melihat daftar perpanjangan dan koleksi yang sudah daftar perpanjangan ini. Langsung klik saja, kemudian akan tampil seperti ini, ada koleksi yang diperpanjang. Nah, pemustaka itu pasti ingin mengembalikan buku. Nah, ini caranya adalah kita masuk ke entry pengembalian, kita klik. Setelah itu muncul barcode dari buku yang koleksi yang kita ingin kembalikan. Misalnya kita OK. Setelah itu udah muncul. Kalau udah seperti ini tinggal simpan. Nah, oke, jika sudah, di sini kita bisa melihat ada pelanggaran semisal. Nah, kita klik semisal nanti pelanggarannya apakah dia telat atau rusak, hilang. Nah, misal rusak terus jenis, kita ganti yang suspense. 10, kita isi 10, mungkin 10 hari. Kita simpan. Di sini akan ada koleksi yang terkena pelanggaran, terlambat, sangat terlambat, dan jenis pelanggaran, denda, jumlah skornya itu ada berapa. Oke, kita tinggal pencet selesai, klik, dan akan muncul data pembelian otomatis. Di ini udah ada yang dikembalikan.
data pelanggaran. Selanjutnya data pelanggaran bisa kita lihat nih di layar, sudah dimasukkan. Yang ini kita hapus saja. Tadi yang ini yang barusan sama ini yang tadi kita klik, kita langsung kita mau mengembalikan, misal kita mau mengembalikan satu lagi, kita tinggal masukkan barcode yang tadi kita pinjam. Oke, kita sudah muncul, klik simpan. Setelah itu sudah selesai. Yang ini tanpa pelanggaran, nanti dia akan muncul seperti yang tadi. Bisa dilihat sendiri di data pelanggaran, karena nggak ada pelanggaran, kita tidak ada pelanggarannya. Oke, mungkin layanan sirkulasi itu dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih terdapat kesalahan juga. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan beberapa setting seperti mengganti lokasi perpustakaan, menambahkan ruangan, dan juga pengaturan hari-hari libur untuk perpustakaan. Ini slide ini ya. Oke, pertama, seperti biasa kita buka back office. Ini kita sudah masuk ke back office. Kita coba scroll ke bawah, kemudian cari administrasi. Oke, kita klik administrasi. Nah, sudah di administrasi, kita ke pengaturan umum. Untuk mengganti lokasi perpustakaan, kita bisa pakai kita klik yang lokasi perpustakaan ini. Nah, sini ada beberapa yang udah ada tercantum ya. Sini ada perpustakaan pusat dan ada perpustakaan keliling satu. Sini kita bisa tambahkan, sudah tambah, tambahkan kode, misal cabang cabang UR. Sini kita masukkan cabang Unair. Alamatnya bisa kita isi Jalan Darmawan Slide. Seperti ini, kita tinggal simpan aja. Nah, sini otomatis akan ada ya sini ya, akan muncul ya cabang UR, cabang Unair. Nah, kita juga bisa misalnya tadi mau kita koleksi, ada kesalahan, kita tinggal koleksi, kita ganti nomor 10, ini sudah ganti, kemudian kita langsung koleksi. Sini dia akan otomatis terganti, jadi dia sudah tertera sini ya sebagai lokasi perpustakaan tambahan. Kemudian kita juga bisa mengatur lokasi ruang. Sini di atasnya tadi kan lokasi perpustakaan, di atasnya ada lokasi ruang. Kita klik lokasi ruang. Nah, kita bisa menambahkan ruang juga di sini. Misalnya, nah udah lokasi perpustakaan juga kita bisa pilih. Sini ada cabang UNER, kita klik. Misalnya kodenya RF RF UNER. Namanya ruang referensi. Misalnya sini ada pertanyaan rujukannya. Ini aja deh. Tampilkan nomor pengunjung, kita cetak nomor pengunjung. Deskripsi bisa kita tulis misalnya Unair kampus B. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung simpan saja. Nah, dia otomatis akan tercatat di sini sebagai ruang baru yang ada di Unair kampus B. Lokasi perpustakaan di cabang Unair. Seperti itu. Ini ada ruang referensi di sini. Ini ada kodenya. Kemudian juga kita juga bisa menambahkan jadwal hari libur. Misalnya di sini ada layanan Sabtu Minggu. Nah, di sini akan ada dua perayaan seperti ini. Hari Sabtu libur, ketika kita centang ya berarti hari Sabtu akan libur. Ini kita centang aja supaya hari Sabtu terbuka. Dan ini kita simpan. Nah, dia akan tersimpan. Maka perpustakaan pada hari Sabtu akan tetap ada layanan perpustakaannya. Nah, kemudian kita juga bisa setting yang lainnya. Hari libur yang lain. Kita kembali ke pengaturan umum, lalu ke hari libur. Nah, kita bisa tambahkan hari libur di sini. Kita tambah. Nah, tanggalnya bisa kita pilih mau kapan. Misal Natal mau libur nih, 25 Desember, serangannya Natal. Nah, seperti ini sudah tidak disimpan. Nah, maka di sini akan tampil libur Natal. Mungkin untuk pengaturan-pengaturan lainnya, itu dulu sampai di sini untuk pengaturan-pengaturan hari libur dan lain-lain. Tugas perpustakaan dan lain. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.